Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami serahkan sepenuhnya kegiatan webinar ini kepada Bapak Imam Mustafa untuk membantu untuk menjadi fasilitator kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Saya undur diri, insya Allah nanti kita akan bertemu lagi saat sesi webinar sudah selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Mustafa dapat menjadi bagian dari acara webinar hari ini. Webinar yang berjudul Selayang Pandang Kurikulum Merdeka, Sinergi Orang Tua dan Sekolah. Semoga Bapak dan Ibu semua yang hadir hari ini, yang meskipun dalam berjauhan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan walafiat. Terlebih dahulu, saya ingin menginformasikan bahwa Bapak dan Ibu semuanya, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait pematerian, Bapak dan Ibu semuanya bisa menyampaikannya melalui kolom chat yang ada di barangkali nanti di tengah pematerian ada lintasan pikiran yang ingin disampaikan ke pemateri untuk ditanyakan, silakan nanti diketik dan dikirimkan ke chat. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya informasikan terlebih dahulu sisi narasumber hari ini. Pemateri kita hari ini yaitu Bapak Dr. Sandi Budi Irawan, MPD. Beliau adalah dosen tetap prodi PGSD FIP UPI. Beliau juga berpengalaman sebagai pelatih ahli kurikulum merdeka, yang tentu kurikulum ini akan segera bergulir. Cepat atau lambat, semua barangkali sekitar tahun 2020 semuanya sudah menggunakan merdeka. Beliau ini adalah pelatih ahli dan sudah melanglang buana. Baik, kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Dr. Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Imam. Sehat Pak? Ya, selalu sehat. Semoga semuanya sehat juga, Pak Imam juga. Ya. Baik, tentu tidak berlama-lama, barangkali untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Pak Sandi untuk memulai pematerian. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa ya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita ditakdirkan untuk bersama-sama membangun jejaring di era silaturahmi, di era jejaring, di era komunitas ya, di era gotong royong saat ini Bapak dan Ibu. Hari ini kita keluar dari jaringan hidup sendiri, maka kita tidak akan bisa hidup. Itulah anak kita ke depan yang harus pandai bekerja dalam teamwork, membangun jejaring bersama, berkolaborasi ya. Anak kita tidak akan bisa hidup dengan sejahtera suatu saat nanti ketika keluar dari jaringan. Dan jaringan ini adalah jaringan silaturahmi. Dalam silaturahmi atau dalam jaringan, maka hidup kita adalah hidup bersama. Satu orang tersakiti, maka akan tersakiti semuanya. Anak kita sakit, maka orang tua kita sakit. Anak kita sakit, maka guru pun sakit. Ya. Kepala sekolah sakit, pengawas sakit, bangsa ikut sakit. Itulah yang disebut dengan sistem, di mana pada kesempatan ini teori belajar pun sudah bergeser ke konektivisme. Di mana belajar itu tidak hanya terjadi pada diri individu, tetapi juga terjadi dalam jaringan. Dalam Islam, dari sejak dulu sudah disampaikan tentang silaturahmi. Bukan berarti dipanjangkan usianya secara kuantitatif, Bapak dan Ibu ya. Tetapi ketika kita hidup dalam gotong royong, dalam kebersamaan, dalam jejaring, dalam silaturahmi, maka suatu saat nanti kita celaka, maka jejaring itulah yang menarik kita dan akan menyelamatkannya. Itulah hidup siswa sekarang dan ke depan ya, yang serba berada dalam jaringan kolaborasi.
Anak kita telah berubah seiring berjalannya waktu, ya. Maka rencana pun tentang dia, tentang hidupnya, tentunya harus dipertimbangkan ulang. Nah, rencana-rencana ini dalam pendidikan disebut dengan kurikulum, Bapak dan Ibu, ya. Nah, karena siswa dengan kondisinya telah berubah, termasuk alamnya, maka rencana atau kurikulum pun kita ubah. Tetapi satu yang tidak berubah, yaitu apa? Cinta Bapak dan Ibu yang selalu ada dalam hati mereka, dalam hati Bapak dan Ibu juga, ya. Dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ada cinta di sana yang mendasari proses pendidikan akan sesuai dengan khitohnya dan tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Apa itu? Welas asih, cinta kasih, ya. Ada cinta bukan kebencian di dalam hati kita semua untuk sosok yang lucu, ya. Kalau anak TK dan SD, ya. Dan anak-anak yang kita cintai untuk kita selamatkan hidupnya supaya sejahtera lahir dan batinnya, Bapak dan Ibu. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas, ya, mudah-mudahan bahasa ini mudah dipahami oleh ayah bunda, oleh Bapak dan Ibu, ya. Meskipun saya sering menyampaikan ini di depan kepala sekolah, guru, dan pengawas dengan bahasa yang mungkin terlalu ilmiah. Nah, untuk Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bahasa ini adalah bahasa kasih sayang, bahasa ajakan, bahasa seruan untuk kembali kepada kita, memberikan yang terbaik untuk anak kita, supaya kelak anak kita memberikan doa-doa terbaik yang untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Nah, ini dinamakan selayang pandang, ya, karena kalau dibedah sampai tuntas, ini tidak akan cukup satu hari, Bapak dan Ibu, tentang kurikulum merdeka, sehingga judul yang dibawakan oleh Bintang Madani adalah selayang pandang. Di sini yang diharapkan adalah ada sinergi, ya, antara orang tua dan sekolah juga masyarakat. Karena seringkali kita memikirkan biji itu, siapa dia, siswa atau anak kita, tetapi kita lupa untuk memikirkan lahan di mana biji itu tumbuh, ya. Padahal sehebat apapun biji, kalau ditumbuhkan, ditanam pada lahan yang tandus, maka pertumbuhannya akan terhambat dan tidak akan baik pertumbuhannya, Bapak dan Ibu. Sering kita menganggap bahwa anak kita adalah pohon yang besar dengan daun yang lebat, ya, dengan batang yang lebar, akar yang panjang, padahal anak kita hanya sekedar biji. Sehebat apapun biji, mereka akan tetap biji, dan kita harus memfasilitasinya, menganggap dia adalah biji tadi, sehingga tidak terlalu banyak tuntutan terhadap anak kita. Karena hadirnya anak kita bersama kita bukan untuk dituntut dan diuji, tetapi untuk dibiasakan dapat hidup sejahtera lahir dan batinnya kelak di zamannya, Bapak dan Ibu. Next. Tadi sudah disampaikan bahwa zaman ini sudah berubah, anak pun berubah, maka jangan mengajari anak kita sekarang dengan cara kita kemarin. Jangan mengajari anak kita esok hari dengan cara kita sekarang, ya. Alamnya sudah berubah, dan yang tidak berubah hanya satu, yaitu cinta ayah dan bunda untuk anaknya. Tidak akan terkikis dan tidak akan berubah, tidak akan habis sampai kapanpun, selalu ada di dalam hati Bapak dan Ibu, ya. Nah, dengan demikian maka pada kesempatan ini, ya, perubahan ini merupakan keniscayaan termasuk kurikulum, karena anak dan zamannya telah berubah, maka kurikulum pun harus dipertimbangkan ulang dan mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan anak kita masa depan tentunya, Bapak dan Ibu. Next. Nah, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, suatu saat nanti di semester yang berjalan ini, Bapak dan Ibu, ya, ada 3 pilihan kurikulum yang berlaku secara nasional, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kurikulum 2013, ya, secara penuh, yang biasa anak Bapak dan Ibu mendapatkannya dari awal perencanaan masuk sampai pelaporan berbentuk raport, ya. Kemudian ada juga pilihan kedua, yaitu kurikulum dalam kondisi khusus yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang masih dalam kondisi khusus, yaitu COVID-19 dan sebagainya, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran normal. Nah, di sini ada kompetensi-kompetensi esensial yang penting untuk hidup saja, supaya bisa dibelajarkan bersama orang tua di rumah dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat untuk hidup dan dekat dengan hidup siswa itu, ya. Nah, ini pilihan yang kedua. Nah, pilihan yang ketiga yang sedang update sekarang, Bapak dan Ibu, yaitu kurikulum merdeka. Merdeka menurut pandangan Ki Hajar Dewantara adalah mandiri, memiliki inisiatif, mampu mengatur dan mengelola diri, mampu melawan dirinya, tidak bergantung pada orang lain, Bapak dan Ibu, ya, berdikari dan sebagainya. Dengan demikian, maka diharapkan anak-anak ke depan adalah anak-anak yang pejuang, pembelajar sejati sepanjang hayat, mandiri dalam hidupnya,
memiliki resiliensi, ketahan malangan, survivor, keberanian untuk menjalani hidup, tidak menyerah dengan tantangan yang kompleks ke depan, itulah anak kita yang diharapkan di kurikulum sekarang. Yaitu anak yang pejuang, anak yang climber. Climber itu berarti kalau ada gunung yang tinggi, maka ada keberanian untuk mendaki sampai puncak gitu. Jadi anak kita bukan quitter, ya. Kalau ada gunung hanya dilihat saja dari jauh bahwa gunung itu tinggi, maka mendingan kita diam dan orang lain saja yang berjalan untuk mendakinya, itu quitter. Ada juga yang camper yang berjalan sampai tengah saja, dia punya kemampuan 10, tetapi sampai 7 dia berhenti dan menyerah. Nah, itulah pribadi-pribadi yang memiliki pola pikir yang tetap. Nah, harapannya anak kita memiliki pola pikir yang bertumbuh, ya. Dengan kejuangannya, dengan perjuangannya, dengan resiliensinya, dia akan mendaki gunung itu sampai di puncak, dan di puncak itu semuanya akan nampak indah, ya, dengan segala keindahannya. Benjamin Barber pernah menyatakan bahwa aku membedakan manusia bukan menurut gagal dan sukses, bukan menurut berhasil dan gagal, bukan menurut kaya dan miskin, bukan menurut hebat dan gagal, Bapak dan Ibu, ya, atau tidak hebat, tetapi aku menilai manusia berdasarkan pebelajar atau bukan pebelajar. Nah, dengan demikian maka tersirat bahwa yang dilihat adalah kejuangan dan prosesnya, bukan hasilnya. Nah, dengan demikian maka pola pikir kita hari ini harus mulai berubah, Bapak dan Ibu. Dari pola pikir yang tetap, yang memandang kecerdasan itu merupakan sesuatu yang hebat, mengalahkan ketekunan dan kerja keras, dan sekarang polanya mulai dibalik, yaitu apa? Ketekunan dan kerja keras akan mengalahkan segalanya, Bapak dan Ibu, termasuk kecerdasan tadi. Ya, dengan demikian maka diharapkan nanti ke depan anak-anak merupakan anak-anak pejuang sejati sepanjang hayat yang mandiri. Makanya kurikulumnya disebut dengan kurikulum merdeka. Next. Nah, sehebat apapun kurikulum, Bapak dan Ibu, ya, ketika tidak ada gotong royong, kerjasama, kolaborasi, sinergi antara orang tua, keluarga, dan sekolah, itu semuanya akan sia-sia belaka. Ya. Kenapa? Karena sekolah merupakan kurikulum itu sendiri, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya, ya, itu merupakan kurikulum itu sendiri terkait kecerdasan pikir siswa, anak kita. Ya. Dan keluarga merupakan kurikulum utama terkait kecerdasan budi pekertinya. Jadi kalau orang tua, keluarga tidak ikut sinergi untuk mendukung, ya, mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak kita, ya, karena anak kita terlahir seperti kertas tertulis samar, tugas guru kita semuanya adalah mempertebal potensi itu supaya nampak tebal, sehingga kita tahu siapa anak kita yang sebenarnya. Kita tahu jati diri anak kita untuk kita kembangkan sesuai dengan kodratnya. Nah, dengan demikian, maka Bapak dan Ibu, karena keluarga atau orang tua itu merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri, utamanya terkait dengan kecerdasan budi pekerti, maka orang tua harus sinergi membantu guru-guru di sekolah yang dominannya sebenarnya ke arah kecerdasan pikir. Bukan berarti guru-guru di sekolah melupakan sikap, tetapi ada yang perannya utama tentang sikap dan budi pekerti ini, yakni perannya orang tua dan keluarga. Bahkan ibu merupakan madrasah pertama dan utama untuk budi pekerti anaknya itu. Kemudian ada masyarakat, ya. Lahan ini yang fokusnya pada kecerdasan watak. Karena semakin besar anak semakin tidak betah bersama kita. Dia akan bersama teman-temannya membangun masyarakatnya di Karang Taruna, ya. Seperti moderator kita tercinta ini, ya. Tadi ada sekretaris Karang Taruna itu bergabung dengan masyarakatnya, kembali ke masyarakatnya, kembali ke bangsanya itu. Dan kecerdasan watak ini adalah bagian dari masyarakat, ya. Dengan demikian maka ketika sinergi antara keluarga, masyarakat, ya, kemudian sekolah, maka akan terbangunlah manusia yang paripurna, trisakti jiwa, cipta rasa karsa, ya, tajam angannya, halus rasanya, dan kuat kemauannya. Itulah manusia paripurna yang diharapkan muncul dari pendidikan yang sebenarnya, yang sesuai dengan khitoh ketika tripusat pendidikan, yaitu keluarga, orang tua, masyarakat, sekolah itu dilibatkan bersama sinergi, bahu-membahu, berkolaborasi, bergotong royong untuk menyelamatkan anak-anak yang kita cintai dengan sebenar-benarnya, Bapak dan Ibu. Nah, perubahan yang terjadi dari kurikulum yang sekarang sedang update dan mulai diberlakukan secara nasional, Bapak dan Ibu, ya, di balik ada kurikulum 2013 dan kurikulum kondisi khusus, yakni terkait dengan kurikulum merdeka. Ada beberapa karakteristik utama di kurikulum merdeka yang diantaranya adalah
kurikulum merdeka idenya adalah menyederhanakan dan menyempurnakan. Bukan mengubah. Sekali lagi, bukan mengubah tetapi menyederhanakan dan menyempurnakan. Bahkan perubahan kurikulum merdeka ini dari kurikulum sebelumnya itu adalah perubahan yang diusahakan seminimal mungkin, tetapi penting untuk segera diubah. Yang pertama, di kurikulum sebelumnya, pembelajaran itu seperti berbasis konten, cenderung materialistis dengan materi-materi yang seabreg. Di sana ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, materinya sangat banyak ya. Kemudian harus dikuasai oleh siswa dalam kelas itu 1 tahunan ya. Maka guru kelas 2 menganggap bahwa kelas 1 itu kompetensi-kompetensinya sudah tuntas. Dengan demikian maka guru kelas 2 ketika mengajari anak yang mulai naik dari kelas 1, maka tidak lagi memperhatikan kompetensi-kompetensi di kelas 1-nya. Anak yang melanjutkan ke SMP, guru kelas 7 tidak lagi mempelajari rapot atau catatan anak di SD-nya itu. Kenapa? Karena anggapannya sudah selesai di SD. Itulah kurikulum yang lama yang terikat oleh KIKD dan harus tuntas dalam waktu 1 tahun. Sehingga hilanglah kerjasama, hilanglah kolaborasi, hilanglah gotong royong, hilanglah silaturahmi antara guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, sampai guru di SMA. Yang ada adalah saling menyalahkan ketika tidak bisa. Nah, muncullah kurikulum merdeka di mana konten atau materi lebih difokuskan pada materi yang esensial, yang penting untuk hidup, tidak abstrak, tetapi lebih dirasakan kebermanfaatannya dalam hidup siswa. Inilah yang disebut dengan konten atau kompetensi dalam kurikulum merdeka yang sifatnya esensial. Jadi di kurikulum merdeka materi difokuskan pada materi esensial, tidak terlalu banyak ya. Waktu mencapainya tidak lagi per jenjang kelas, tetapi ditambah yang disebut dengan fase, Bapak dan Ibu. Ayah dan Bunda, nanti kita akan mengenal kelas dan fase. Kelas itu tentang kenaikan kelasnya, supaya suatu saat nanti anak yang usianya 34 harus jadi pengganti Pak Jokowi, bisa jadi nanti jadi presiden ya Bapak dan Ibu ke depan, atau menggantikan presiden yang nantinya. Siapa itu ya? Tetapi karena anak tidak naik seperti masa depannya diambil oleh kita, maka kenaikan kelas anak itu akan menjadi pertimbangan sekolah untuk dinaikkan atau tidak, termasuk pertimbangan keluarga, orang tua, termasuk anaknya itu sendiri, Bapak dan Ibu. Jadi anak itu bisa jadi naik saja. Tetapi ada capaian pembelajaran atau kompetensi yang bisa jadi ya di kelas 2 belum selesai. Maka di kelas 3 yang disebut dengan fase B, jadi Bapak dan Ibu di SD itu ada fase A, kelas 1, 2, fase B, kelas 3, 4, fase C, kelas 5, 6, fase D, kelas 7, 8, 9 di SMP, ya. Fase E, kelas 10, dan fase F, kelas 11, 12. Gitu. Nah, fase ini seperti memperpanjang waktu mencapainya kompetensi siswa. Jadi setiap siswa punya cara yang berbeda dan waktu yang berbeda untuk mencapai kompetensi tadi. Maka di kurikulum merdeka diberikan materinya lebih sederhana, fokus pada materi esensial, tapi waktu mencapainya ditambah sesuai dengan yang siswa bisa, ya, sesuai dengan cara dan waktunya yang mungkin berbeda nantinya. Bisa jadi anak kelas 3 fase kompetensinya masih fase A, maka guru harus menuntaskan dulu kompetensi-kompetensi yang ada di fase A, tidak boleh langsung ke fase B untuk kompetensi atau konten-konten tertentu dalam mata pelajaran tertentu. Nah, dengan demikian maka yang pertama kita sudah mulai mengenal di kurikulum merdeka yaitu apa? Konten atau materi lebih dipersingkat, dipersempit pada materi yang penting untuk hidup, tapi waktu mencapainya diperpanjang. Jadi kurikulum merdeka lebih pedagogis karena pusatnya ke siswa bukan ke materi. Sementara kurikulum sebelumnya dengan konten yang banyak, guru, orang tua, kepala sekolah, pengawas itu fokus pada bagaimana siswa menguasai konten tadi. Jadi anak dinilai dengan konten. Inilah yang disebut dengan pendidikan yang materialistis yang suatu saat nanti akan memunculkan murka kebendaan. Murka benda sangat berbahaya karena suatu saat nanti anak kita akan memandang sukses dan tidak itu dengan benda. Kaya disebut sukses gitu ya. Banyak uang disebut sukses. Itulah yang disebut dengan murka benda. Hasil dari pendidikan-pendidikan yang cenderung intelektualistis dan materialistis ya. Fokus pada materi bahayanya akan menjadi individualistis anak ini. Nanti akan menjadi murka diri. Tidak lagi mementingkan orang banyak, tidak lagi peduli kepada orang lain, tetapi dia akan selalu melihat dirinya saja. Sukses dirinya itu merupakan sukses yang besar bagi anak yang murka diri.
Murka diri dihasilkan oleh pendidikan yang individualistis. Kenapa? Karena materialistis ya. Akibat materialistis, maka anak belajar bukan karena butuh, tetapi karena akan dites esok hari. Makanya pulang ke rumah akan mengunci kamarnya, ya, kemudian menyendiri, melupakan keluarganya, melupakan tetangganya, melupakan masyarakatnya. Ketika dia keluar, dia hidup seperti hening di tengah keramaian. Ya. Dia hidup jauh dari masyarakatnya, dia hidup jauh dari bangsanya. Nah, ini semua harus diperbaiki. Nah, di kurikulum Merdeka, maka konten itu tidak terlalu banyak, tapi fokus pada konten yang esensial, dan waktu mencapainya diperpanjang sesuai dengan kodrat siswa, bisanya kapan ya. Karena dalam kurikulum Merdeka, setiap siswa akan bisa dengan cara dan waktu yang berbeda, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, pendidikan terlalu lama menjauhkan anak dari bangsanya ya. Terbukti setiap sekolah sekarang tidak ada ruang-ruang yang atau gerbang-gerbang yang terbuka untuk anak kita bergabung dengan masyarakatnya. Sekolah seperti di kerangkeng dengan gembok yang tinggi-tinggi, dengan gerbang yang tinggi-tinggi, gembok yang besar-besar, dinding yang tinggi, seperti anak berada dalam penjara. Tidak ada satupun orang yang betah di penjara. Itulah anak kita dengan pendidikan yang sekarang, yang cenderung materialistis dan intelektualistis, sehingga mereka terkungkung dalam pemimpi-pemimpi yang ulung, mendewakan angan-angan, karena memang pendidikannya fokus pada intelek, diukur oleh angka, Bapak dan Ibu. Padahal kita ketahui bersama bahwa anak hadir bersama kita tidak membutuhkan angka. Ya. Anak hanya membutuhkan kita dekat bersama mereka itu. Dan bukti kedekatannya nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Kemudian yang kedua, penting rasanya untuk anak memiliki caring terhadap masyarakatnya, caring terhadap bangsanya, didekatkan kembali kepada masyarakat dan bangsanya. Maka di dalam kurikulum Merdeka, selain ada pembelajaran intrakurikuler yang fokus pada kompetensi yang disebut dengan CP, capaian pembelajaran, ya, maka ada juga pembelajaran kurikuler yang disebut proyek, supaya anak punya caring, kepedulian terhadap isu-isu dan masalah pada masyarakat untuk dipecahkannya. Supaya suatu saat nanti dia besar, maka dia akan menjadi bagian dari bangsanya, bukan menjadi musuh, tetapi menjadi sahabat tercinta bangsanya sendiri. Inilah yang disebut dengan pembelajaran proyek. Dulu di kurikulum 2013, proyek itu melekat pada mapel dan proyeknya cenderung individual. Nah, pada pembelajaran di kurikulum Merdeka, proyek ini berbasis kolaboratif, guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua bisa jadi diundang ya, untuk mendampingi proyek siswa, sehingga suatu saat nanti selesainya masalah masyarakat itu merupakan andil kita bersama yang gotong royong untuk bahu-membahu menyelesaikannya. Itulah proyek kolaboratif untuk mendekatkan siswa dengan bangsanya, dengan masyarakatnya. Nah, dengan demikian ayah bunda, ketika suatu saat nanti ketika anak kita belajar, tiba-tiba ada tugas proyek ya, proyek ini adalah proyek kolaboratif, bantulah mereka ya. Paling tidak kita memberikan saran dan masukan tentang bagaimana proyek itu dilaksanakan oleh siswa sebagai bentuk pemecahan masalah. Atau paling tidak kita dekat bersama anak kita untuk memotivasi ya, supaya anak kita tidak lupa terhadap masyarakatnya, tidak lupa terhadap bangsanya, tidak hening di tengah keramaian, Bapak dan Ibu. Jadi kurikulumnya ada kurikulum yang intrakurikuler, Bapak dan Ibu, yang fokus pada capaian pembelajaran, yaitu kompetensi, dan ada proyek yang fokusnya pada karakter yang disebut dengan profil pelajar Pancasila ya. Bagaimana membangun anak yang beriman bertakwa, maka melalui proyek dia akan mengenal ciptaan Tuhan. Mencintai Tuhan, menciptai ciptaannya. Ya. Ciptaan ini adalah masyarakat. Maka ketika siswa didekatkan dengan masyarakat, maka akan muncul kecintaan terhadap masyarakat sebagai representasi kecintaan terhadap Tuhannya. Ya. Dan di sana akan terbangun akhlak mulia, kemandirian, kreatif, kritis, gotong royong, berkebinekaan global, ya, bersama-sama membangun masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya itu. Jadi nanti ketika ada proyek yang ditugaskan di sekolah terhadap siswa untuk mengenali masyarakatnya, itu merupakan kurikulum yang ada di kurikulum sekarang, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti jadwal bisa jadi disusun secara fleksibel karena era sekarang adalah era VUCA, Bapak dan Ibu, tidak menentu, tiba-tiba anak sedang belajar, tiba-tiba ada BDR, yaitu apa? COVID-19 yang mewajibkan anak bubar dari sekolah untuk belajar dari rumah. Maka jadwal di kurikulum Merdeka bisa jadi dibuat menjadi tahunan. Ya. Jadi kalau di bulan Februari ternyata ada COVID sehingga anak pulang jam 9, kalau dibiarkan akan muncul learning loss.
Maka menurut kurikulum Merdeka di bulan Juni ketika COVID sudah hilang, maka belajarnya pulangnya bisa jadi jam 4. Jadi jadwal itu bisa dibuat menjadi tahunan. Nah, bagi ayah dan bunda, ketika ada sekolah yang jadwalnya ternyata ganti-ganti setiap minggu, itulah kurikulum Merdeka yang mana anak kita berada di zaman yang sekarang, yaitu zaman yang tidak menentu, ya. Zaman yang uncertainty, zaman yang kebenarannya masih abu-abu sekarang, ambiguity ya, Bapak dan Ibu, ayah dan bunda ya. Tidak ada kebenaran yang sejati menurut manusia ya. Tugas manusia adalah berusaha untuk mencapai kebenaran sejati tadi, yaitu mendekatinya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Next. Nah, itu Bapak dan Ibu tentang kekhasan kurikulum Merdeka ya, di mana Bapak dan Ibu harus terlibat di sini. Jadi ada pembelajaran intrakurikuler, ada kokurikuler yang fokusnya pada karakter yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bersama. Kalau dijadikan pandangan berarti jadi cita-cita. Kalau jadi cita-cita berarti sel-sel tubuh kita, alam itu seperti mengondisikan kita untuk menjadi seseorang yang Pancasilais. Itulah anak kita yang ke depan adalah anak kita yang pelajar Pancasilais itu Bapak dan Ibu. Terwujud melalui profil pelajar Pancasila indikasinya. Next. Selanjutnya. Nah, filosofi yang dirujuk di kurikulum Merdeka ya sebelumnya ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu filosofi ketimuran ya. Sebelumnya di landasan filosofis. Punten, ini sudah masuk landasan teori ya. Jadi filosofi yang dirujuk di kurikulum Merdeka adalah filosofi ketimuran, Bapak dan Ibu. Jadi dipastikan ini relevan dengan demokrasi timur, di mana merdekanya tidak semerdeka-merdeka bebas, tetapi merdeka yang tuturi handayani, yaitu merdeka yang tunduk terhadap kemerdekaan orang lain. Sehingga muncullah kebersamaan, persatuan, kesatuan, tertib damai, sejahtera lahir batin, ya. Sehingga setiap anak bisa dimerdekakan untuk dia berkembang sesuai kodratnya, padi menjadi padi, jagung menjadi jagung, ya. Singkong menjadi singkong, itulah keberhasilan pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita guru orang tua hanya mampu mengubah lakunya, tidak bisa mengubah dasarnya. Jadi padi akan tetap menjadi padi. Yang kita bisa ubah adalah cara memupuknya, cara mengairinya, supaya dia tumbuh dengan baik. Ya. Itulah anak kita yang dasarnya akan tetap mereka miliki, tetapi ajarnya atau lakunya dapat kita ubah lebih baik. Termasuk kurikulum, kita ubah ini supaya lakunya lebih baik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak kita sekarang dan di masa mendatang. Kemudian pendidikan ini harus berakar pada budaya. Anak itik bisa berenang oleh induknya itik. Tidak mungkin anak itik bisa berenang oleh induknya ayam. Di balik pendidikan selalu ada kebudayaan yang melekat, tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana nanti dengan kurikulum Merdeka, di balik pendidikan itu selalu ada budaya. Supaya suatu saat nanti Indonesia akan tetap menjadi Indonesia yang kita cintai. Bukan Finlandia, bukan Jerman, bukan Jepang. Kenapa? Kita memiliki garis-garis budaya yang merupakan jati diri bangsa kita sendiri, Bapak dan Ibu. Sehingga pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan potensi siswa secara holistik. Tidak bisa dipisah-pisah seperti di kurikulum sebelumnya. Ada KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan. Itu di kurikulum sebelumnya. Di kurikulum Merdeka, kompetensi itu utuh. Ketika anak belajar menyapu, maka pengetahuan menyapunya dites, keterampilan menyapunya dilihat, kemudian sikap dalam menyapunya juga dilihat. Sehingga harapannya nanti holistik, anak menjadi paripurna, trisakti jiwa dalam Ki Hajar Dewantara itu ya. Sehingga mereka akan disiapkan untuk hidup di masa kini dan masa datang yang lebih baik untuk menjadi bagian dari masyarakatnya dan turut membangun masyarakatnya. Karena era ke depan adalah era Internet of Things, Internet of People. Jadi kalau ada net berarti dia komunitas, jaringan, gotong royong, silaturahmi itu Bapak dan Ibu. Kemudian pola pikir kita termasuk orang tua, ya, termasuk anak harus sudah mulai berubah. Di mana kita memiliki pandangan hidup, cita-cita bersama yaitu Pancasila. Maka bagaimana Pancasila ini mewarnai kehidupan kita dalam setiap gerak-gerik kita. Supaya muncullah profil-profil Pancasila yang menjadi generasi emas di tahun 2045 dalam konteks bonus demografi itu, ayah bunda ya. Next. Nah, kemudian landasan teoritis di kurikulum Merdeka, Bapak dan Ibu, teori of change. Ya, mungkin orang tua di sini sedang hadir bersama kita. Jadi teori yang dirujuk adalah apa? Transformasi pendidikan. Apa itu berubah? Apa itu bergerak? Ya.
Dengan demikian, maka karena landasan teorinya adalah teori perubahan, teori transformasi, maka kita bersama-sama sinergi mulai dari kementerian sampai orang tua, sampai lingkup yang paling kecil yaitu diri siswa, kita berubah bersama ya. Berubah ke arah yang lebih baik, dan berubah ini tidak bisa satu orang, berubah itu harus bersama-sama. Dengan demikian maka harapan besar dari kementerian di mana perubahan ini melibatkan banyak aspek, sehingga semuanya bersinergi untuk bahu-membahu, yaitu Tripusat Pendidikan bekerja sama ya. Pemerintah, masyarakat itu, kemudian keluarga, kemudian sekolah untuk apa? Menyelamatkan anak dengan pendidikan yang sesuai dengan hitoh tadi. Tidak hanya berubah, muncul lagi teori yang kedua yaitu apa? Teori berbagi perubahan yang disebut dengan teori replikasi transformasi. Tidak hanya berubah saja, tetapi harus mengubah. Tidak hanya bergerak, tetapi harus menggerakkan. Tidak hanya merdeka, tetapi harus memerdekakan. Inilah yang disebut dengan Tutwuri Handayani. Ya. Sehingga setelah perubahan terjadi, maka kita membagikannya kepada yang lain. Orang tua membagikannya kepada tetangga. Orang tua yang satu membagikannya kepada tetangga yang lain dalam konteks saling berbagi dan membangun dan menyelamatkan anak-anak. Ini yang disebut dengan scaling out. Ya. Berbagi, Bapak dan Ibu. Jadi setelah berubah, berbagi. Ya. Setelah berbagi, maka jadilah menjadi melembaga dalam hati, dalam jiwa, menjadi norma, ya, menjadi kebijakan di sekolah, di keluarga, supaya perubahan itu memang menjadi kebiasaan, ya, berubah menjadi baik, bergerak dan saling menggerakkan itu. Ini yang disebut dengan scaling up, dan yang terakhir adalah scaling deep, di mana ini sudah menjadi pola pikir dan budaya. Nah harapannya kalau pola pikir sudah berubah, sudah menjadi membudaya, maka perubahan ke arah yang lebih baik itu sudah menjadi kebiasaan kita bersama, Bapak dan Ibu. Nah, itulah teoritisnya dari kurikulum Merdeka, yakni apa? Berubah, bergerak, menggerakkan, mengubah, ya. Bersama-sama, bersatu, tertib damai dan sebagainya, ya. Bapak dan Ibu. Next. Nah, setelah itu maka kita pahami bersama bahwa tadi kurikulum berubah ya, karena perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan. Namun kita orang tua, guru bersama sekolah, sistem pendidikan, itu tidak berkehendak mengubah dasar kodrati sang anak. Ya. Biarkan padi itu tetap menjadi padi. Ya. Kita orang tua hanya dapat mengubah lakunya itu, anak butuh bersama kita, kita dekati, anak kurang air, kita airi, ya, dan sebagainya. Itu seperti gambaran terhadap tanaman. Tanaman kurang pupuk, kita pupuki, ada ulat, kita cabuti. Karena konteks kita dititipi oleh Tuhan adalah menyelamatkan anak kita supaya sejahtera tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat. Dan suatu saat nanti buahnya dan bunganya akan kita rasakan bersama, Bapak dan Ibu. Next. Dengan demikian, Bapak dan Ibu, marilah berubah. Ya. Seperti apa perubahan itu? Yang pertama, suburkanlah lahan tempat biji itu tumbuh. Ya. Kita selalu fokus pada biji. Ya. Menganggap biji adalah pohon yang besar, lebat, sehingga terlalu banyak tuntutan. Padahal anak kita hadir bersama kita adalah biji ya, yang harus kita tumbuhkan, dan tumbuhnya biji itu akan sangat bergantung dari lahannya. Lahan tempat biji itu tumbuh, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ya. Jadi kalau semuanya serba diserahkan kepada sekolah, kemudian keluarga dan masyarakat tidak ikut bekerja sama bahu-membahu untuk membangun dan menyelamatkan anak kita, maka yang ada adalah kegagalan. Karena kunci sukses dari pendidikan adalah ketika Tripusat Pendidikan bahu-membahu bekerja sama, berkolaborasi, bersilaturahmi untuk saling menyuburkan lahan. Ketika lahannya subur, maka biji apapun akan tumbuh dengan subur. Ya. Nah, kita berubah, marilah berubah. Kenapa? Lahan kita sekarang adalah lahan yang tandus. Maka kalau kita tidak berubah, maka biji itu tidak akan tumbuh dengan subur. Berubahlah. Kita suburkan lahan tadi supaya biji itu tumbuh dengan baik. Ya. Biasakan anak berjuang, karena mau bisa lebih penting daripada bisanya. Tuhan tidak butuh nilai 10 pada diri siswa. Yang Tuhan butuhkan adalah perjuangan siswa dari 2 menjadi 10. Ya. Di sana ada keringat, ada air mata, ada darah ya untuk mencapai kesuksesan. Ada resiliensi, survivor, kejuangan, kekuatan ya. Tuhan akan menilai darah, air mata dan keringat tadi untuk ditakar menjadi pahala, dan itulah kemuliaan di dalam hidup ya. Jadi biasakan anak berjuang karena mau bisa lebih penting daripada bisanya ya. Kita selalu fokus untuk anak bisa.
Padahal yang paling penting bukan bisanya. Yang paling penting adalah berjuang untuk bisa. Karena dari berjuang akan dapat banyak hal dalam perjuangannya dibanding dia langsung bisa satu kali, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu punya anak, kemudian langsung bisa membaca dengan diajari oleh Bapak dan Ibu di rumah, oleh guru di sekolah, maka pahala untuk guru dan orang tua tadi hanya satu. Tetapi kalau anak kita belum bisa, ada kesabaran dari orang tua untuk membersamainya, menyelamatkannya, maka 1 tahun, 2 tahun, 1 hari, 1 minggu, dan sebagainya, lebih besar lagi dari itu, maka orang tua akan mulia dengan kemuliaan diberikan oleh titipannya ya. Dengan demikian maka Tuhan menitipkan pahala itu kepada kita semua untuk kita raih, supaya kita hidup bersama dengan anak-anak kita di tempat yang mulia yang kita harapkan nanti, yaitu surga di mana kita sejahtera di sana, Bapak dan Ibu ya. Dan itu tergantung kita melayani titipannya. Cinta terhadap Tuhan adalah cinta terhadap titipannya. Benci terhadap titipan berarti benci terhadap Tuhan kita, Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian maka biasakan untuk membiasakan anak berjuang ya. Tidak banyak tuntutan, tetapi membiasakan untuk mereka diberi tantangan dalam hidupnya, mandiri, memiliki inisiatif, karena itulah bekal hidup masa depan yang sangat dibutuhkan di zamannya. Gagal bukan merupakan keterbatasan, Bapak dan Ibu ya. Dulu ketika anak kita rankingnya ranking 20, ranking 21, kemudian kita gundah dengan anak kita ya. Padahal yang menentukan ranking itu adalah angka kuantitatif yang tidak berdasar ya. Ketika kita diberikan angka 80, kita tidak tahu 20-nya tidak bisa apa. Ketika kita tentang anak kita diberikan angka 80, kita tidak tahu 80 itu bisa apa. Jadi kita gandrung dengan angka-angka yang diberikan oleh guru, bahkan kita senang dengan angka yang diberikan oleh guru, dan bisa jadi angka tadi penuh dengan tipuan ya. Berarti kita bangga dengan tipu-tipu muslihat ya, yang direpresentasikan dengan angka-angka tadi ya. Yang terpenting adalah bukan angka, karena anak kita hidup tidak butuh angka. Anak kita hidup butuh kita dekat dengannya. Sehingga yang kita butuhkan adalah catatan-catatan tentang anak kita ya. Belum bisanya di mana, sudah bisanya di mana, sakitnya di mana. Itu lebih dibutuhkan oleh siswa dibanding angka yang diberikan oleh guru. Sehingga gagal bukan merupakan keterbatasan, melainkan peluang untuk siswa sukses ya. Gagalnya siswa sekarang itu merupakan tahapan-tahapan menuju siswa sukses menurut kodratnya sendiri di suatu saat nanti dengan cara dan waktu yang berbeda ya. Pemahaman lebih utama dari kecepatan. Seringkali kita memasukkan anak kita ke bimbel ya dengan rumus-rumus cepat ya, tetapi pemahamannya tidak bermakna. Seperti anak kita itu harus cepat menjalani hidupnya, padahal yang terpenting bukan cepatnya tetapi pahamnya. Dengan paham maka mereka akan tahu siapa dia, karena kunci dari keberhasilan pendidikan adalah di mana setiap anak berkembang sesuai kodrat, dan tidak mungkin terjadi kalau setiap anak tidak mengetahui siapa dirinya ya. Jadi cara yang pertama supaya pendidikan sukses adalah apa? Bawalah siswa untuk membaca dirinya. Supaya dia tahu dirinya, setelah tahu dirinya dia akan mampu menguasai dirinya, setelah menguasai dirinya dia akan mampu mengalahkan lawan terbesar dalam hidupnya. Siapa dia? Dirinya sendiri. Makanya dalam Ki Hajar Dewantara pendidikan itu pendidikan yang mandiri. Pendidikan yang merdeka dan memerdekakan. Kenapa? Supaya suatu saat setiap diri mampu mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Sehingga suatu saat nanti anak kita berkembang sesuai kodratnya ya. Padi akan menjadi padi, jagung menjadi jagung, singkong menjadi singkong. Hal tersulit di dalam hidup anak adalah melawan dirinya. Termasuk hal tersulit di dalam hidup kita adalah melawan dan mengalahkan diri kita sendiri. Nah, dengan demikian maka bukan kompetisi, tetapi kolaborasi. Bukan membandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Dulu ada ranking Bapak dan Ibu ya, membandingkan anak yang satu anak dengan anak yang lainnya, padahal tidak ada anak yang sama. Kalau kita membandingkan, maka konteksnya harus sama. Apel dengan apel, jeruk dengan jeruk, begitu ya. Jadi apple to apple. Tetapi anak kita unik dengan segala keunikannya, tidak ada yang sama. Berarti hadirnya anak kita bersama kita bukan untuk dibandingkan dengan orang lain ya. Karena anak kita sudah unggul terbaik dengan segala keunggulan dan keunikannya. Hanya kita saja orang tua, guru yang tidak tahu siapa dia. Dengan demikian maka betul kata Ki Hajar Dewantara, syarat dari pendidikan adalah kedekatan. Karena dengan dekat siswa akan nampak besar dengan segala kebesarannya. Besarnya Tuhan akan nampak ketika kita dekat dengannya. Menjauhinya maka Tuhan akan nampak kecil Bapak dan Ibu ya. Nah dengan demikian maka
Pada kesempatan ini marilah berubah untuk kita selalu dekat dengan anak kita supaya kita mengetahui benar siapa anak kita dan kita dapat melayaninya sesuai dengan kebutuhannya. Next. Marilah berubah, Bapak dan Ibu ya. Bukan tentang hasil, tetapi proses yang utama. Banyak guru yang membawa anak-anak jalan-jalan ke Monas, dibangunkan di Monas, yang dia ketahui hanya bentuk Monas. Itu pendidikan yang materialistis. Padahal ilmu hidup itu banyaknya di proses dan di perjalanan. Di sana ada keringat, air mata, dan darah. Ya. Di sana ada perjuangan, ada kesabaran, ada keikhlasan. Ya. Maka kadangkala kita fokus kepada hasil, padahal yang paling penting adalah proses di dalam perjuangannya. Ya. Maka Bapak dan Ibu, bisa tidak terlalu penting, tapi mau bisa lebih penting daripada bisa. Karena mau bisa pasti bisa, tapi kalau bisa belum tentu dia paham dari bisanya tadi. Dengan demikian maka proses akan menjadi sesuatu yang utama yang mewarnai kurikulum Merdeka, di mana orientasi penilaian adalah pada proses. Ya. Guru menilai siswa bukan untuk memperbaiki siswa hari ini. Kenapa? Karena kita berada di dalam jaringan, berada di dalam komunitas, berada di dalam silaturahmi, berada di dalam kolaborasi, berada di dalam gotong royong. Sakitnya satu anak adalah sakitnya kita semua. Berarti menilai anak adalah menilai kita, Bapak dan Ibu. Jadi di kurikulum Merdeka, memberi nilai kepada anak bukan berarti memperbaiki anak, tetapi memperbaiki diri kita semua. Guru memperbaiki dirinya, sekolah memperbaiki sistemnya, kemudian keluarga memperbaiki dirinya, masyarakat memperbaiki dirinya. Ketika setiap diri sudah mampu memperbaiki dirinya, maka lahan tadi akan menjadi lahan yang subur untuk biji itu tumbuh dengan subur, dengan baik, Bapak dan Ibu ya. Kemudian pendidikan kita adalah tentang ajakan, bukan tentang perintah. Kalau kita memerintah, maka selalu ada telunjuk. Kalau telunjuk bermain, berarti anak itu jauh ya. Karena kalau dekat bukan ditunjuk, tetapi dibelai. Terlalu banyak perintah di dalam pendidikan kita. Kenapa? Karena anak jauh dari diri guru, jauh dari orang tua, jauh dari masyarakat, yang adalah perintah-perintah untuk dikerjakan oleh anak kita. Padahal filosofi pendidikan kita bukan recher and tuchet, bukan perintah dan paksaan, tetapi ajakan, ya. Order and verde, tertib damai, mengajak. Ketika kita mengajak, ada 10 jari mengarah pada diri kita. Jadi kalau ada ayo membaca, nak, maka orang tua harus ikut membaca. Ayo amati, nak, maka orang tua harus ikut mengamati. Ayo berubah, nak, maka orang tua harus ikut berubah. Bahkan perubahan itu yang dominan terjadi pada yang mengajak itu. Karena apa? Karena 10 jari mengarah pada diri kita, Bapak dan Ibu. Jadi ajakan lebih dirindukan oleh anak kita daripada perintah, Bapak dan Ibu. Alam diciptakan sebagai kawan bukan lawan, sehingga anak kita hadir bukan untuk dibandingkan dengan anak yang lainnya. Ya. Alam diciptakan supaya setiap orang mampu melihat dirinya dan tahu siapa dirinya. Bayangkan kalau saya diciptakan oleh Tuhan dalam kesendirian. Tidak ada benda, tidak ada Kang Amar, tidak ada Pak Imam, maka mungkin saya tidak tahu siapa saya. Bahkan saya tidak tahu bahwa saya manusia ya. Jadi kenapa alam diciptakan oleh Tuhan? Alam diciptakan supaya kita mampu melihat diri kita sendiri, supaya kita mampu menguasai diri kita dan melawan musuh terbesar diri kita, yaitu diri kita sendiri, Bapak dan Ibu. Dengan demikian, maka anak kita hadir bukan untuk dibandingkan dengan yang lainnya. Salah merupakan hal yang wajar dalam belajar, karena dari salah akan mendapatkan pemahaman yang banyak. Fa inna ma'al usri, satu kesulitan, yusro, ya, banyak kemudahan. Kalau kita belajar dari sulit, maka kemudahan akan kita dapatkan banyak suatu saat nanti. Kalau kita belajar dari kesalahan, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang mendalam dari proses berjuang kita dalam hidup kita itu. Maka salah merupakan hal yang wajar dalam belajar. Ya. Anak kita salah, itulah manusia. Ya. Karena kalau benar namanya malaikat. Ya. Suatu saat anak kita akan benar dengan cara dan waktu yang berbeda. Belajar adalah tentang keberanian untuk mencoba dan bukan tentang bisa dan tidak bisa. Sehingga tadi Benjamin Barber mengatakan bahwa dia membedakan manusia bukan antara sukses, tidak sukses, kemudian gagal, berhasil, kuat, lemah, tetapi dia membedakan manusia antara pebelajar dan bukan pebelajar. Jadi orientasinya ke proses berjuang. Karena belajar itu adalah keberanian untuk mencoba dan berjuang, bukan tentang bisa dan tidak bisa. Bahkan Tuhan pun tidak butuh sempurna dari diri kita. Yang Tuhan harapkan dalam setiap hidup kita adalah selalu mencoba dan mencoba memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Next. Dekatilah mereka agar nampak kebesarannya. Ya, karena dengan dekat dengan mereka,
maka anak itu akan nampak besar dengan segala keunggulannya, unik dengan segala keunikannya. Mereka telah menjadi yang terbaik versinya sendiri ya. Anak terlahir seperti kertas tertulis samar, tugas guru mempertebalnya supaya setiap anak nampak besar dengan segala keunggulan dan kodrat yang dimilikinya ya. Jauh dari siswa, yang ada adalah pemaksaan seperti telunjuk ya, karena telunjuk itu ciri jauh. Perintah itu dekat dengan tidak memerdekakan ya. Maka dekatilah mereka supaya yang ada bukan telunjuk tetapi belayan. Seluruh jari kita akan menjadi motivasi besar untuk siswa hidup di alamnya, di zamannya dengan segala keunggulan dan keunikannya. Merendahlah terhadap mereka agar nampak tinggi dengan segala ketinggiannya. Setiap anak kita sudah menjadi tinggi, tertinggi dengan segala ketinggiannya. Maka kita harus merendah. Dengan kita ada di atas, maka anak akan nampak rendah dengan segala kerendahannya. Padahal mereka tinggi ya. Maka ketika dalam sujud, kepala dengan kaki sudah sejajar, maka titik itu adalah titik terendah diri kita, maka kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Tuhan akan nampak tinggi ketika kita merendah. Maka anak kita akan nampak unggul, tinggi dengan segala keunggulannya ketika kita berhamba kepada mereka. Berhamba itu berarti merendah selalu. Banyak mendengar dibanding berbicara, banyak mengajak dibanding memerintah kepada Ibu. Tanyakan tentang apa yang sudah mereka lakukan, bukan tentang tahu dan bisa apa ya. Kalau kita menanyakan tahu dan bisa apa, maka tidak ada perjalanan hidup, tidak ada proses berjuang, tidak ada pengalaman, tidak ada proses. Maka pertanyaan itu kita ubah sekarang ya. Pola pikir kita sudah berubah, berarti bentuk pertanyaan terhadap anak kita ubah. Bukan pujian sukses ya, bukan pujian hebat ya, tetapi apa? Ya, apa yang sudah kamu lakukan sehingga kamu hebat sampai saat ini ya. Jadi proses itu yang akan digali lebih mendalam dibanding pujian ya. Sehingga tanyakan tentang apa yang sudah mereka lakukan, bukan tentang tahu dan bisa apa ya. Karena tahu dan bisa apa tidak terlalu penting dibanding dia sudah melakukan apa, sudah berjuang apa, dan sudah mencoba apa, Bapak dan Ibu ya. Anak kita tidak butuh angka, mereka butuh bukti bahwa kita dekat selalu dengan mereka. Maka yang diharapkan oleh orang tua nanti adalah bukan angka di kurikulum Merdeka, tetapi catatan tentang anak mereka ya. Catatan Budi 10 halaman, catatan Dodo 100 halaman, catatan Tuti 1000 halaman. Kenapa? Semakin banyak catatan berarti semakin banyak masalah pada diri anak untuk dipecahkan bersama-sama masyarakat, orang tua, Tripusat Pendidikan. Dengan demikian maka ciri orang tua, guru, masyarakat dekat dengan anaknya adalah apa? Bukan angka, tetapi catatan-catatan tentang deskripsi kebutuhan mereka saat ini. Jadi jangan heran orang tua, ayah bunda, ketika sekolah nanti memberikan rapot isinya deskripsi ya, untuk dibaca oleh ayah dan bunda. Supaya ayah dan bunda tahu siapa dia, tahu siapa siswa, tahu siapa biji itu, apakah dia padi, singkong, atau jagung, itu ada pada catatan guru yang mungkin lebih dekat dengan orang tuanya, karena orang tuanya bekerja bisa jadi di rumahnya. Sehingga gurulah yang paling dekat dan lebih mengetahui tentang anak kita. Maka catatan anak dari guru tadi itu harus dipelajari orang tua supaya orang tua bisa memberikan dukungan, sinergi untuk menyelamatkan anak-anak yang kita cintai itu ya. Anak hadir bukan untuk diuji tetapi untuk kita biasakan, Bapak dan Ibu. Sehingga selama ini banyak tes-tes ya yang membelenggu pendidikan yang cenderung materialistis dan intelektualistis, padahal anak hadirnya bukan diuji tetapi untuk dibiasakan. Next. Berikutnya. Marilah berubah Bapak dan Ibu ya. Optimis dan positive thinking ya. Ketika kita menganggap bahwa anak akan bisa dengan cara dan waktu yang berbeda, bukan harus bisanya, maka pikiran kita menjadi sehat. Yaitu apa? Pikiran yang optimis, positive thinking, bahwa mereka pasti bisa dengan cara dan waktu yang berbeda. Ya. Kemudian pendidikan adalah tentang panggilan jiwa. Ya. Pendidikan adalah tentang kewibawaan, maka berikanlah contoh yang baik untuk anak kita. Dasar pendidikan adalah kesadaran keikhlasan, kesabaran, dan kedekatan. Maka sadarlah, ikhlaslah, sabarlah untuk bersama dengan mereka. Bukan mengajarinya, karena kita tidak memiliki ilmu mengajar, ayah bunda. Tetapi minimal kita dekat memberikan motivasi. Karena motivasi itulah pendidikannya. Ya. Kemenangan ketika setiap anak berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Padi menjadi padi, jagung menjadi jagung. Itulah kemenangan pendidikan kita bersama. Ya. Dan kemenangan ini akan kita raih ya oleh bersama-sama sehingga kemenangan ini akan menjadi milik bersama. Ya. Next. Next. Marilah berubah. Ya, sebelumnya marilah berubah Bapak dan Ibu.
kesalahan terbesar dalam hidup adalah tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan ya. Nah, hari ini mudahan pola pikir kita sudah berubah, kemudian kita sudah sadar bahwa tempo hari di masa lampau kita telah melakukan banyak kesalahan, dan marilah kita berubah karena kesalahan terbesar dalam hidup adalah tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan. Next. Tuhan tidak butuh sempurna dari diri kita, dari diri siswa. Dia hanya mengharapkan kita mencoba memberikan yang terbaik terhadap titipannya. Jadi Tuhan tidak butuh nilai 10. Tuhan butuh perjuangan kita dari 2 ke 10 untuk memberikan yang terbaik terhadap titipannya. Siapa dia? Biji itu. Siapa dia? Anak kita yang selalu ada dalam hati dan pikiran kita semua. Next. Berikanlah yang terbaik terhadap anak kita agar kelak Tuhan tersenyum karena mereka telah memberikan doa terbaiknya untuk kita semua ya. Suatu saat nanti Tuhan tersenyum, kenapa? Karena anak-anak kita yang kita cintai telah memberikan doa terbaik untuk kita semua, dan kita sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Next. Ya. Mencintai titipannya dengan segenap hati dan jiwa merupakan bukti cinta kita terhadapnya ya. Jadi dengan demikian maka cintailah dengan memberikan layanan yang terbaik, minimal dekat dan memotivasi supaya anak kita selamat lahir dan batinnya, sejahtera lahir dan batinnya. Karena apa? Karena ada cinta di dalamnya, ada cinta yang kita berikan terhadap titipannya, sehingga kelak Tuhan tadi akan tersenyum karena kita memberikan segenap hati dan jiwa, bukti cinta kita terhadap mereka dan cinta kita terhadapnya. Karena anak kita merupakan representasi dari cinta kita terhadap Tuhan kita, Bapak dan Ibu. Marilah berubah. Next. Ya. Marilah berubah Bapak dan Ibu untuk kita bersama-sama bersinergi menyukseskan pendidikan, menyelamatkan anak yang kita cintai dengan penuh welas asih, sehingga suatu saat nanti anak kita berkembang sesuai dengan kodrat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Semoga kesadaran kita tentang bagaimana peranan kita sebagai orang pendidikan. Baik, Bapak dan Ibunya, saya melihat di sini ada yang sangat antusias. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Belum maka silakan bisa dikirim saya bertanya atau ini baik ada yang membaca saya Pak Hari Selencio ya. Baik, pada Pak Hari saya persilakan. Ya, cek sebelumnya suara saya masuk, Bapak. Ya, jelas sekali Kang Hari. Mangga Kang Hari. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam yang sudah mempersilahkan dan kepada Pak Dr. Sandi yang sudah memberikan materi tentang Seleng Pandang. Kurikulum Merdeka ini luar biasa, begitu banyak insight baru yang dipahami, dan seperti ini merupakan salah satu bentuk kurikulum yang relevan dengan perkembangan saat ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan Pak mengenai tentang konsep fase di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Tadi Bapak menyampaikan bahwa anak-anak memungkinkan untuk menguasai sebuah kompetensi dengan waktu yang berbeda. Boleh jadi ada kondisi-kondisi yang dia harusnya di fase pertama, tapi belum tercapai, maka di fase kedua jangan dulu masuk ke kompetensi di fase kedua, tapi harus menuntaskan yang di fase pertama. Bagaimana apabila kondisi sebaliknya, Pak? Anak-anak itu memungkinkan atau tidak di konsep fase di dalam kurikulum Merdeka ini, mereka menguasai kompetensi itu lebih cepat dari fasenya. Apakah kurikulum Merdeka ini memfasilitasi apabila ada anak-anak yang kemudian menguasai sebuah kompetensi lebih cepat? Artinya ketika dia sudah masih di fase 2, tapi semuanya sudah tuntas lebih cepat gitu ya,
dia sudah paham konsepnya dan juga penerapannya juga sudah baik, ya, dan juga tadi seluruh aspeknya juga sudah memenuhi, apakah memungkinkan untuk kemudian mempercepat kompetensi di fase selanjutnya, padahal dia masih di fase yang saat itu. Itu mungkin Pak yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Hari. Langsung dijawab saja Kang Imam ya. Nah, boleh? Supaya tidak lupa Kang Imam. Ya, jadi konsep kurikulum merdeka tadi selain menggunakan istilah kelas juga istilah fase supaya menghargai anak itu bisa dengan cara dan waktu yang berbeda. Sehingga bisa jadi dia naik kelas ya sampai kelas 3 tetapi fasenya kemampuannya masih ada di fase A yaitu kelas 1 atau kelas 2. Bunyi dari fase ini sebenarnya tidak strike tegas kelas 1 2 tapi ada kata-kata pada umumnya. Jadi pada umumnya fase A itu kelas 1 2. Tapi ada anak yang bisa jadi slow ya, sesuai dengan kodratnya bisa jadi bisanya nanti di kelas 3. Sehingga guru harus melayani fase yang belum selesai dulu, yaitu apa? Pelajaran-pelajaran di kelas 1 dan kelas 2. Sebelum masuk ke belajar di kelas 3. Nah, disinilah muncul kolaborasi. Guru kelas 2 dengan kelas 1 bekerja sama. Kenapa? Karena guru kelas 2 ingin tahu kelas 1 itu sudah sampai fase mana ya. Kemudian guru kelas 3 juga mempelajari informasi tentang anak di fase sebelumnya yaitu kelas 1 dan 2 supaya dia tahu bahwa anak ini sudah sampai pada fase mana. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini ya, dengan adanya istilah fase dengan konsepnya, maka memungkinkan kolaborasi antar jenjang kelas dan antar jenjang pendidikan. Bahkan guru kelas 7 nanti akan mempelajari rapot anak SD ya, supaya dia tahu fasenya sudah sampai fase mana gitu ya. Kemudian kalau itu tidak dilakukan minimal memberikan asesmen awal supaya tahu peta tentang CP pada fase yang mana untuk anak yang satu dan anak yang lainnya supaya bisa memberikan pelayanan yang relevan. Nah, kejadiannya bagaimana kalau terbalik ya? Jadi anak kelas 2 ternyata kemampuannya sudah seperti kelas 3 gitu, bahkan sudah seperti kelas 6 ya. Artinya ada di fase C ya. Nah, kurikulum merdeka mengenal konsep keholistikan ya. Jadi ketika kita mempelajari satu anak itu, maka kita pelajari holistik bukan hanya kognitif saja. Di sana ada mental, ada kesiapan secara mentalnya, secara psikologis dan sebagainya. Dengan demikian, maka di kurikulum merdeka meskipun secara kognitif dia sudah seperti anak kelas 5 padahal dia anak kelas 2 ya kemampuannya, maka tetap tidak dinaikkan kelas seperti accelerated learning ya. Artinya naik langsung ke kelas 6 begitu ya. Kenapa? Karena kognitifnya saja yang siap. Bisa jadi mental dan psikologinya dia belum siap untuk ada di level atasnya. Dengan demikian di kurikulum merdeka yang kejadiannya anak yang cibi atau berpencapaian tinggi ya, cerdas, istimewa yang sebenarnya dia sudah sampai pada fase C, kelas 5-6, meskipun kelasnya ada di kelas 1-2 ya, maka dia akan tetap ada di kelas 1-2 sesuai dengan fasenya. Karena pertimbangannya holistik ya, bukan hanya pada ranah kognitif tetapi pada psikologi, mental dan sebagainya. Begitu Kang Hari. Siap, hatur nuhun ya. Pak Dr. Sandi. Ya, sami-sami Kang. Pak Sandi ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Joyce ya. Pertanyaannya ada di kolom chat. Kurikulum mereka, apakah masih ada KKN sampai siswa? Apakah laporan hasil belajarnya berbentuk deskriptif atau ada angka-angka? Terus kemudian pertanyaan yang ketiga ada 3. Bagaimana kolaborasi guru untuk anak-anak yang belum mencapai tentang KKM yang pertama? Ya, suaranya Pak Imam sepertinya tidak jelas ya suara Pak Imam. Tapi nggak apa-apa, sudah tertangkap pertanyaannya. Baik, langsung dijawab saja ya Pak Imam. Ya. Baik Ayah dan Bunda, ada yang bertanya tentang apakah di kurikulum merdeka ada KKM ya. KKM itu dampak dari adanya KD, Bapak dan Ibu ya. KD itu kemampuan minimal. Jadi yang minimal-minimal diturunkan di KD, termasuk ketika guru membuat perencanaan pembelajaran, maka perencanaan itu baru minimal ya, Bapak dan Ibu, karena diturunkan dari KD. Dari KD ini muncullah KKM, kriteria ketuntasan minimal yang sifatnya angka. Nah, sementara di kurikulum merdeka, ya, karena angka itu kehilangan makna dan kurikulum merdeka lebih menonjolkan kebermaknaan dibanding kuantitatif, ya, maka di kurikulum merdeka tidak akan ada lagi KKM, Bapak dan Ibu. Yang ada adalah kriteria ketercapaian tujuan yang sifatnya deskriptif.
Nah, seperti apa rapotnya? Karena pembelajaran di kurikulum Merdeka ada intrakurikuler dan ada kokurikuler, maka rapotnya pun akan ada 2 untuk anak kita ya Bunda ya nanti. Yang pertama rapot intrakurikuler yang isinya adalah mata pelajaran bersama dengan kompetensi, ada angkanya juga, tetapi angka itu nanti akan dideskripsikan dengan lengkap. Beda dengan kurikulum 2013, deskripsi tentang kompetensi itu dibatasi antara dominan atas, dominan bawah gitu. Tengah-tengahnya hilang informasinya. Nah, di kurikulum Merdeka, setiap guru bebas mendeskripsikan deskripsi catatannya. Yang penting ingin menyampaikan sesuatu supaya dipahami oleh orang tua sehingga orang tua bisa membantu guru untuk membantu anaknya mencapai kompetensi gitu. Jadi nanti akan banyak deskripsinya dan tidak dibatasi. Kalau guru itu penting untuk menyampaikan deskripsi atau catatannya, catat sebebas-bebasnya. Itu yang disebut dengan merdeka itu. Yang penting dapat dipahami, dibaca oleh orang tua dan orang tua dapat membantu guru memberikan layanan terbaik untuk anaknya gitu. Jadi KKM tidak ada. Kemudian laporan nanti akan ada 2, yaitu laporan intrakurikuler dan laporan proyek, karena ada kokurikuler. Kalau laporan intrakurikuler paling tidak 1 semester 1 kali, kalau laporan proyek 1 tahun 1 kali, gitu ya Bapak dan Ibu. Karena ada proyek tadi yang sudah disampaikan di kokurikuler. Nah, laporan proyek itu kaitannya dengan dimensi, elemen, subelemen dalam profil pelajar Pancasila ya. Seperti yang 6 dimensi yang tadi saya sampaikan dijabarkan menjadi elemen, menjadi subelemen, bahkan menjadi perkembangan per fase. Nah, untuk membuat rapot kokurikuler proyek itu diambil dari tadi profil pelajar Pancasila dalam kebijakan BSKAP nomor 9 itu Kang ya, untuk para guru. Kalau orang tua tidak perlu tahu ya itu ya. Karena istilahnya ini kaitannya tentang kebijakan. Kalau mau baca silakan, itu bagus ya. Jadi kebijakan tentang profil pelajar Pancasila untuk kokurikuler proyek ini ada dalam BSKAP nomor 9 tahun 2022. Nah, bagaimana kolaborasi antar guru ya? Tadi di kurikulum Merdeka tentang CP ini ada fasenya. Fase A itu pada umumnya kelas 1 dan 2. Artinya ketika merencanakan pembelajaran, guru kelas 1 dan guru kelas 2 harus mulai bersama-sama di sana. Nah, ini muncul kolaborasi. Jadi ketika membuat perencanaan dalam bentuk silabus atau ATP ya, alur tujuan pembelajaran, maka guru kelas 1 dan kelas 2 itu harus bersama-sama menyusunnya. Ya, kemudian guru kelas 3 karena beda fase, ketika anaknya naik ke kelas 3 dari fase sebelumnya, itu harus mempelajari rapot anak di kelas sebelumnya. Supaya dia tahu kebutuhan anak itu apa gitu ya. Atau paling tidak memberikan asesmen awal supaya setiap anak tahu kebutuhannya ada di mana. Nah, beda dengan kurikulum 2013 karena konsepnya memang harus selesai 1 tahun. Sehingga guru kelas 2 langsung mengajar saja KD-KD di kelas 2 atau materi di kelas 2 tanpa mempertimbangkan apakah materi di kelas 1 sudah selesai atau belum gitu. Kenapa? Karena memang konsepnya begitu, harus selesai 1 tahun. Jadi guru kelas 2 itu beranggapan bahwa anak itu sudah tuntas untuk materi-materi kelas 1 di kelas 1 gitu. Nah, tapi kalau di kurikulum Merdeka tidak begitu ya. Guru kelas 3 tetap mempelajari anak ini tentang materi atau kompetensi atau penguasaan materi di kelas yang sebelumnya itu. Supaya bisa memberikan layanan yang relevan dengan kebutuhan anak. Inilah yang disebut dengan teaching at the right level, yaitu mengajar pada level-level anak yang sesuai. Inilah yang disebut dengan differentiated learning, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, bukan one for all ya. Ngajar 1 kali untuk semua bukan. Tapi padi dilayani secara padi, jagung dilayani secara jagung, singkong dilayani secara singkong, itulah anak yang dilayani kebutuhannya sesuai dengan siapa dia ya. Ini yang disebut dengan kodrat. Kang Imam. Baik. Masih ada penjelasannya Pak ya. Pak Dr. Sandi. Ada berikutnya dari Pak Robi. Ya. Bagaimana cara memetakan atau membagi CP fase untuk setiap kelas? Mungkin kelas 1 fase A ya. Bagaimana cara membuat CP? Karena ini penting untuk merancang pembelajaran. Oh iya. Bagaimana cara memetakan membagi CP? Oke. Ya, baik Ayah dan Bunda, mungkin ini yang bertanya adalah guru ya, dan ini sangat penting untuk para guru ya. Nah, silabusnya kurikulum Merdeka itu adalah alur tujuan pembelajaran ya. Dan alur tujuan pembelajaran itu merupakan urutan dari TP, yaitu tujuan pembelajaran. Dan TP-nya merujuk pada CP. Nah, jadi yang pertama, kalau dulu kan KIKD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, di kurikulum Merdeka itu capaian pembelajaran. Itu ada di BSKAP nomor 8 tahun 2022. Nanti bisa dibaca oleh para guru ya. Di sana ada CP mapel, kemudian ada CP fase ya. Setiap mapel punya CP, yaitu CP fase dan CP elemen.
Kemudian dari CP elemen inilah diturunkan rumusan-rumusan TP-nya, yaitu tujuan pembelajaran gitu. Dengan mempertimbangkan taksonomi yang merdeka guru memilihnya. Mau taksonomi Anderson silakan, mau taksonomi Bloom silakan, mau taksonomi Marzano silakan, mau taksonomi Creutzfeldt silakan, mau Wijin silakan, merdeka. Kalau dulu kan kita dibelenggu oleh taksonomi Anderson ya, karena kurikulumnya memang begitu. Sehingga guru ketika merancang pembelajaran saja sudah dibingungkan untuk memilih ini C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya, bagaimana KKO-nya gitu ya. Sehingga guru tidak lagi memikirkan bagaimana mengajar esok hari. Jadi difokuskan dengan hal-hal yang membelenggu mereka itu ya. Jadi lama belajar tentang itu padahal tidak terlalu banyak terpakai kan. Nah, dengan demikian di kurikulum merdeka pilihlah taksonomi itu yang paling memudahkan guru karena tujuan dari kurikulum merdeka adalah menyempurnakan dan menyederhanakan. Nah, sehingga disarankan nih ada beberapa di kementerian yang menyarankan untuk menggunakan taksonomi Wijins ya. Kenapa? Karena dalam Wijin hanya satu saja, pemahaman. Jadi kalau di taksonomi Anderson kan C1 sampai C6 gitu ya. Dalam taksonomi Wijin itu hanya pemahaman saja dan di dalamnya sudah ada 6 peset yang tidak saling istilahnya membentuk takson ya. Artinya tidak berlevel-level gitu seperti C1, C2, C3 kan berlevel. Nah, untuk di Wijin tidak berlevel. Berarti kita hanya tinggal mengambil kata kerja operasional, itu lebih sederhana, tidak lagi memikirkan kata kerja operasional untuk analisis apa, kata kerja operasional untuk evaluasi apa, tidak begitu. Langsung saja karena semua di dalam CP itu sudah kompetensi tertinggi dalam Wijin, yaitu apa? Pemahaman. Makanya semua kata kerja dalam Wijin ya bisa kita pilih gitu. Jadi kita lebih disederhanakan untuk merumuskan TP-nya itu dibanding kurikulum sebelumnya yang berlevel ya. Sementara Wijin hanya satu pemahaman sehingga memudahkan guru untuk merumuskan kata kerja operasionalnya. Nah, setelah TP selesai dari CP barulah diurutkan dari awal sampai akhir fase. Jadilah ATP atau silabusnya di fase itu ya, yaitu alur tujuan pembelajaran. Nah, di sana guru yang satu fase harus bekerja sama. Ya, jadi guru yang satu fase misalkan fase A harus bareng-bareng, guru kelas 1 dan kelas 2 bareng-bareng untuk apa? Untuk men-split, bahkan menetapkan kira-kira yang cocok untuk kelas 1 itu TP-TP yang mana gitu. Atau TP yang mana sampai yang mana setelah dibentuk menjadi ATP gitu. Misalkan ATP-nya sampai akhir fase itu adalah TP1 sampai TP10. Maka guru kelas 1 dan guru kelas 2 bersama-sama untuk men-split kira-kira untuk anak kelas 1 itu cocoknya dari TP berapa sampai TP berapa ya, berdasarkan kajian terhadap kekhasan anak kita gitu. Karena kurikulum merdeka itu akan selalu ke siswa dan siswa ya, anak kita itu. Sehingga guru kelas 1 misalkan menetapkan oh kalau begitu dari TP1 sampai TP3 ya untuk anak kelas 1 ya dengan pertimbangan yang sudah disepakati. Kemudian untuk kelas 2 nanti dari TP ke-4 sampai TP ke-10 gitu. Nah, urutan TP1 sampai TP10 dalam satu fase ini namanya ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya ketika menyusun modul ajar yaitu RPP-nya kurikulum merdeka, maka guru merujuk pada TP-TP yang sudah ada dalam ATP itu untuk dikembangkan menjadi kegiatan atau pengalaman belajar siswa supaya menjadi peta untuk siswa mencapai puncak gunung yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu apa? Capaian pembelajaran atau CP. Jadi dalam kurikulum merdeka puncak gunungnya dan waktu mencapainya ditetapkan seperti cita-cita orang tua pada anaknya gitu ya. Tetapi cara mencapai puncak gunung itu merdeka gitu. Boleh tematik terpadu, boleh parsial, boleh scientific 5N, boleh tidak, boleh inquiry, boleh discovery, boleh ceramah, ya bebas merdeka. Yang penting selalu melihat ke kebutuhan anak dan karakteristik materinya termasuk bidang ilmu yang sedang diajarkan. Jadi merdeka itu di sana tuh. Merdeka caranya. Ya, yang penting kita memberikan yang terbaik untuk anak kita supaya anak kita memberikan doa terbaik untuk kita semua gitu ya Bapak dan Ibu. Baik, karena terkait puncak gunung, terus itu saja diserahkan kepada guru sekolah sehingga dengan kurikulum merdeka bagi guru. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari banyak pertanyaannya. Terima kasih penjelasan Pak Sandi. Izin bertanya, kondisi saat ini jika anak ingin melanjut sekolah, contoh ke perguruan tinggi melalui PTN, di mana anak-anak dites dan bersaing dengan ribuan anaknya, apakah dengan penerapan kurikulum yang berbeda, termasuk kurikulum merdeka,
anak akan mengalami kesulitan, hanya akan fokus pada belajar yang esensial, khawatir tidak diajarkan kira-kira. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, di kurikulum Merdeka ya, pembelajaran di kelas 10 itu sama dengan di kelas 9 atau di SMP. Nah, dulu di kurikulum 2013 pemilihan kelompok mata pelajaran tadi atau jurusan itu dipilih di SMP, Bapak dan Ibu. Padahal anak belum mengalaminya. Bagaimana mungkin dia menjatuhkan pilihan sementara dia belum tahu alamnya gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka lebih pedagogis. Jadi anak diberikan kesempatan mengalami dulu di SMA. Setahun dia menetapkan pilihan untuk melihat jati dirinya siapa dia beserta guru BK-nya ya, Bapak dan Ibu ya. Bimbingan dan konseling yang nanti akan lebih tahu siapa dia, termasuk guru-gurunya berkolaborasi. Nah, kemudian setelah menjatuhkan pilihan di kelas 10, artinya mengalami pembelajaran di kelas 10 supaya dia tahu menyiapkan menjatuhkan pilihan, maka ketika naik ke kelas 11 dia sudah menetapkan pilihan. Dan yang dipilih bukan kelompok mata pelajaran, bukan jurusan, tapi mata pelajarannya. Sesuai dengan minat dia mau kemana. Contoh misalkan Pak Imam ya, atau Imam nanti seorang anak SMA yang nanti menjatuhkan pilihan untuk jadi dokter ya. Nah, nanti guru BK akan mengarahkan ya, untuk jadi dokter itu kira-kira harus memilih mata pelajaran apa gitu. Jadi yang dipilih bukan kelompok mata pelajaran seperti dulu ada IPA, IPS, bahasa, sehingga seperti IPA itu lebih hebat dari IPS gitu ya. Nah, di kurikulum Merdeka yang dipilih bukan kelompoknya, bukan jurusannya, tapi mata pelajarannya. Berdasarkan pertimbangan guru BK berkolaborasi tentang kalau anak ini cita-citanya jadi dokter, minatnya ke kedokteran, maka kira-kira untuk jadi dokter itu butuh ilmu apa saja, misalkan biologi, ya, fisika, bahasa Indonesia gitu. Karena apa? Karena dokter pun harus bisa berkomunikasi ya. Sosiologi misalkan, supaya dokter pun humanis gitu ya, tidak galak gitu Bapak dan Ibu ya, karena pasien sudah sakit digalakin tambah mati gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian maka di balik seorang dokter yang hebat kognitifnya juga sosialnya bagus. Nah, diharapkan begitu. Nanti guru BK bersama guru-guru yang lain akan memberikan bimbingan terhadap pilihan anak itu untuk memilih mata pelajaran, bukan kelompok mata pelajaran. Nah, dengan demikian ketika masuk ke perguruan tinggi negeri, ya, kalau kurikulum yang lama kan tesnya one for all. Anak yang mau masuk guru SD ditesnya matematika gitu. Anak yang nanti mau jadi dokter dites matematika. Anak yang nanti bekerjanya dimanapun selalu ditesnya matematika dan yang lainnya gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, di kurikulum Merdeka ya nanti akan dibenahi bagaimana tes itu akan memiliki variabilitas yang tinggi, bervariasi. Anak yang ingin masuk kedokteran karena mata pelajaran yang dipilihnya tadi adalah A, B, C yang tadi, maka yang diteskan adalah terkait dengan itu gitu ya. Anak yang akan masuk ke teknik fisika, ke teknik yang sifatnya engineering tadi ya, ke teknik bangunan, ke teknik sipil dan sebagainya, yang diteskan adalah tentang mata pelajaran atau muatan-muatan mata pelajaran yang relevan dengan keilmuan yang nanti mereka akan kuliah gitu. Sehingga akan memiliki variabilitas yang tinggi. Dan ini masih dalam proses penataan Bapak dan Ibu. Jadi sangat pedagogis untuk kurikulum Merdeka karena anak yang masuk ke satu jurusan nanti di perguruan tinggi ya, sesuai dengan minatnya itu akan dites, bahkan belajar sesuai dengan minatnya tadi ke perguruan tinggi yang dia pilih gitu, ke jurusan yang dia pilih supaya lebih disiapkan sehingga jadilah pakar nantinya gitu ya. Jadi jangan sampai mau masuk ke sini di tesnya yang lain itu tidak akan jadi pakar gitu. Jadi dari mulai tes sudah ditata sampai nanti dia belajar dan lulus itu. Jadilah seorang pakar yang nanti siap bekerja, itu harapannya begitu. Kang Imam. Baik. Terima kasih penjelasannya Pak. Berikutnya dari Bu Sinta, kalau chat juga. Apakah ada pengelompok CP capaian pembelajaran anak-anak setelah melakukan diagnostik awal? Apakah boleh masa menyusul anak yang belum mencapai target fase? Contohnya belum mencapai fase dikurangi target pembelajaran. Ini guru yang bertanya teknis di lapangan. Ya, CP adalah kompetensi minimal yang harus dikuasai. Kata minimal dan harus dalam CP bermakna karena materi dan kompetensinya esensial, penting untuk hidup gitu. Makanya menjadi minimal dan harus dikuasai. Nah, kalau dia esensial dan penting untuk hidup ya jangan dikurangi. Jangan dikurangi karena penting untuk hidup. Yang ditambah adalah waktu mencapainya gitu, sesuai dengan kodrat dia. Dia bisanya kelas 6 ya itulah dia, dia bisanya kelas 5 ya itu dia. Dia bisanya kelas 3 ya itu dia. Dengan syarat apa? Dengan syarat sistem pendidikannya sudah memberikan yang terbaik untuk mereka gitu. Dengan melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk memperbaiki
kualitas proses pembelajaran. Jadi apakah CP boleh dikurangi? Tidak. Karena apa? Karena CP sudah bermakna esensial, penting untuk hidup. Yang ditambah justru waktu mencapainya sesuai bisanya dia, sesuai dengan kodratnya dia. Begitu ya, Kang? Kemudian apakah ada pengelompokan CP anak-anak setelah melakukan asesmen awal? Ya, asesmen awal ditujukan untuk kita melihat peta tadi. Apakah anak kelas 3 benar-benar siap untuk fase B, sudah selesai semuanya di fase A, semua mapel ya. Barangkali ada mapel matematika, beberapa materi yang masih ada di fase A. Nah, itu harus dituntaskan dulu gitu. Bukan berarti guru kelas 3 itu akan mengajarkan semua materi di fase A, bukan. Tapi lihat, berdasarkan asesmen awal, kira-kira dia lemahnya di fase A, mapel yang mana, materi yang mana gitu. Itu saja yang nanti akan diperkuat supaya dia tuntas dulu untuk muatan materi pada fase sebelumnya gitu ya. Jadi apakah ada pengelompokan? Ya, betul. Bagaimana pembelajarannya? Itulah yang disebut merdeka. Ya. Itulah yang disebut dengan merdeka. Bagaimana caranya? Mau remedial silakan, mau pembelajarannya disatukan di kelas dengan pengelompokan silakan. Itu merdeka. Yang penting guru menyelamatkan anak supaya anak tuntas dulu atau selesai dulu menguasai kompetensi-kompetensi yang ada di fase A dengan cara dan waktu yang berbeda ya setiap siswa. Begitu, Kang? Masih ada pertanyaan. Ini dari orang tua ya. Pertanyaannya bagaimana saat anak sudah kelas 6 karena ada beragam keunikan dan ada anak yang belum bisa mencapai fasenya dengan baik atau belum selesai. Tadi sudah dijawab. Ya, baik Pak Imam. Bapak dan Ibu, nanti akan ada kriteria kelulusan dan kriteria kenaikan kelas. Itu ada di Kepmen nomor 56 tahun 2022 juga ada di sana. Kebetulan sekarang sudah ada standar penilaian Pak Imam. Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 itu menjadi dasar bagaimana kenaikan dan kelulusan Bapak dan Ibu ya. Di antaranya ada portofolio untuk anak kelas 5 dan 6 dan sebagainya. Ya, juga pertimbangan yang paling utama adalah pertimbangan Dewan Guru ya. Kalau dipertimbangkan ini naik atau lulus ya diluluskan dengan syarat apa? Rapot itu harus dipelajari oleh jenjang pendidikan berikutnya. Ya, yang berbentuk deskripsi itu supaya jenjang pendidikan berikutnya itu yaitu kelas 7 ya atau kelas 8 9 yaitu fase D mempelajari tentang anak yang menjadi input terhadap jenjang pendidikan di SMP gitu ya. Sehingga setiap guru kelas 7 itu akan mengetahui tentang peta setiap siswa tentang kemampuannya. Untuk tentunya nanti kalau belum selesai ya diselesaikan dulu di kelas 7 gitu ya. Jadi akan begitu, jadi akan ada kolaborasi. Jadi tidak ada yang sepertinya sudah selesai kelas 6 ya, udah aja lanjut ke materi kelas 7 gitu. Nah, itu bahaya itu. Karena suatu saat nanti kalau dia mengajarkan perkalian sementara anak belum tahu penjumlahan, ya akan gagal, akan bertumpuk-tumpuk terus masalahnya itu. Ya, belum belajar, belum menguasai tentang bilangan sudah mengajarkan penjumlahan, akan bertumpuk masalahnya. Maka di kurikulum Merdeka adalah apa? Selesaikan dari anak tangga yang bawah ya. Supaya anak tangga ini menjadi tumpuan untuk mencapai anak tangga berikutnya gitu Kang Imam ya. Jadi di sini butuh kolaborasi antara jenjang guru-guru di jenjang pendidikan setelahnya dengan di jenjang pendidikan sebelumnya. Ini yang disebut dengan silaturahmi itu ya, gotong royong Pak Imam. Kita bisa mengenal dengan komite pembelajaran yang sudah ada di Tangerang. Barangkali ini ada pertanyaan yang berikutnya. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad Permana. Untuk pertanyaan yang lain bisa jawab di kesempatan berikutnya. Bertanya, karena kurikulum Merdeka ini pembelajaran tidak seminggu lagi, tapi per tahun, menyusun pembelajaran mapel, guru kelas, dan guru bidang. Karena jadwal pembelajaran kan tetap dibuat per kalau K13 kan jelas tulisan tunggunya mapel 4 jam, PJOK 4 jam. Kurikulum Merdeka kan itu sudah tidak ada. Bagaimana bagian kurikulumnya? Ya. Struktur kurikulum 2013 itu dibuat per minggu memang. Tapi kurikulum Merdeka strukturnya dibuat per tahun. Dengan demikian memungkinkan jadwal dibuat tahunan gitu, bukan mingguan. Tapi kalau teman-teman di sini dengan dasar kemudahan tetap dibuat per minggu, ya silakan.
Yang penting memenuhi JP di dalam struktur kurikulum, baik intra maupun kokurikuler proyek. Dan itu ada dalam Kepmen nomor 56 tahun 2022 itu, tentang struktur kurikulumnya. JP-nya ada di sana. Dan Bapak dan Ibu, JP untuk intrakurikuler dari kurikulum Merdeka itu lebih sedikit dibanding kurikulum 2013. Kenapa? Karena sebagian diambil untuk kokurikuler proyek gitu ya. Dan proyeknya bersifat tematik, Bapak dan Ibu. Tidak lagi nampak mapel-mapelnya, bahkan blended ngejus ya. Artinya tidak nampak lagi mana muatan IPA, matematik, sudah jadi bagaimana memecahkan masalah masyarakat gitu dengan isu-isu besarnya. Nah, itu JP-nya sudah ditentukan. JP kokurikuler ya. Nah, JP intrakurikuler yang dijadwalkan nanti sebagai pembelajaran mata pelajaran itu pun sudah ada JP-nya. Dan itu bersifat minimal, Kang Imam. Minimal itu berarti lebih boleh, kurang tidak boleh gitu. Makanya supaya Bapak dan Ibu tahu, supaya tidak kurang, lihatlah Kepmen nomor 56. Kalau lebih ya boleh, misalkan sepertinya waktunya nggak cukup, mau ditambah ya silakan. Itu kan kurikulum tingkat satuan pendidikan mempersilakan untuk begitu. Disesuaikan dengan kekhasan dan kebutuhan anak lagi. Jadi kembali ke siswa-siswa dan siswa. Jadi jadwal mau dibuat per minggu silakan, per tahun silakan, tapi tetap patokannya JP-JP dalam Kepmen 56 tahun 2022 tentang struktur kurikulum intrakurikuler dan kokurikuler ya. Gitu, Kang Iman. Baik, kalau ada satu pertanyaan lagi Pak Dokter, bagaimana? Ya. Boleh, silakan. Ya. Terakhir, tahun ajaran baru nanti kelas 1 dan kelas 4 melaksanakan IKM. Ya. Pertanyaannya, apakah KOSP pada dokumen terpisah antara IKM dan K13? Ya. Nah, Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah yang hadir di sini semua ya. Pelaksanaan kurikulum Merdeka nanti akan ada 3 opsi Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah disampaikan untuk kurikulumnya ada kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus, dan kurikulum Merdeka. Nah, untuk yang sudah melaksanakan sekolah penggerak terlibat dalam PSP, maka mereka akan menjadi pelaksana kurikulum Merdeka untuk opsi yang ketiga, yaitu mandiri berbagi Bapak dan Ibu ya. Nah, tetapi untuk yang belum PSP, maka dia mengikuti jalur mandiri. Nah, ini ada 2. Ada yang sekolah mengikuti jalur mandiri kemarin ya, mendaftar kemudian mengisi kuesioner, bahkan sudah ditetapkan opsinya. Ada juga sekolah yang tidak mengikuti jalur mandiri. Sekolah yang tidak mengikuti jalur mandiri, maka dia akan melaksanakan kurikulum 2013 utuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya, berarti KTSP yang dibuat ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan itu. Dasarnya Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP itu ya. Kemudian untuk sekolah yang masih istilahnya belajar dari rumah karena COVID-19, bisa jadi masih melanda di daerah itu, maka mereka akan memilih kurikulum dalam kondisi khusus. Banyak orang menyebutnya kurikulum darurat ya. Dan dasarnya itu surat keputusan Kepala Badan nomor 18 tahun 2020 itu tentang KIKD dalam kondisi khusus ya. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti jalur mandiri, setelah kepala sekolah mengisi kuesioner, maka akan ada hasilnya nanti opsi yang mana gitu ya. Opsi 1 disebut mandiri belajar. Mandiri belajar itu adalah kurikulumnya masih tetap kurikulum yang lama, misalkan kurikulum 2013 ya. Tetapi pembelajarannya dan penilaiannya itu merujuk pada prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian di kurikulum Merdeka. Contoh asesmen awal, profil pelajar Pancasila, kemudian teaching at the right level ya, kemudian differentiated learning gitu ya. Nah, itu prinsip-prinsipnya diambil, diinsert ke dalam pembelajaran termasuk perencanaannya secara meso yang disebut dengan KTSP. Jadi bagi teman-teman yang opsi 1, maka tetap KTSP. Hanya diinsert ya prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian di kurikulum Merdeka. Makanya untuk yang opsi 1 ini paling tidak mempelajari standar proses di kurikulum Merdeka, yaitu apa? Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022. Nah, di sana ada prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka. Dan ya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang penilaian, karena di sana ada prinsip-prinsip penilaian di kurikulum Merdeka. Itulah yang diakomodasi diinsert ke dalam KTSP untuk opsi 1. Ada juga yang opsi 2 yang disebut dengan mandiri mandiri berubah. Jadi opsi 2 itu disebut mandiri berubah. Nah, mandiri berubah itu adalah sekolah pelaksana kurikulum Merdeka yang melaksanakan kurikulum Merdeka secara utuh ya. Tetapi perangkat-perangkatnya itu mengambil dari yang sudah dikembangkan oleh pemerintah gitu ya. Teman-teman. Nah, karena implementasinya berjenjang, kalau tadi opsi 1 ya,
prinsip-prinsip pembelajaran yang di kurikulum Merdeka itu diinsert dalam pembelajaran di kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bagi opsi 1 membuat KTSP dengan menginsert prinsip pembelajaran dan penilaian dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tetapi untuk pelaksana kurikulum Merdeka yaitu opsi 2 mandiri berubah, maka ini sudah melaksanakan kurikulum Merdeka secara utuh ya. Karena yang dilaksanakan baru di tahun ini, di semester ini adalah kelas 1 dan 4, maka kelas 1 dan 4 membuat KOSP. Sementara kelas 2, 3, 5, dan 6 tetap menyusun KTSP, tetapi sudah diinsert dengan prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian di kurikulum Merdeka untuk kelas 2, 3, 5, 6 gitu. Nah, dengan demikian maka untuk yang opsi 2 mandiri berubah itu harus membuat 2, 1 KOSP kelas 1, 4 dan yang kedua KTSP kelas 2, 3, 5, 6 dengan menginsertkan prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian di kurikulum Merdeka. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, bisa disatukan? Ya, tidak bisa menyatukan sesuatu yang berbeda, Kang Imam. Kenapa? Karena kurikulum 2013 ya dan kurikulum Merdeka itu kerangka dasarnya berbeda, landasan filosofisnya berbeda, landasan yuridisnya berbeda ya. Kemudian kerangka dasarnya berbeda, struktur kurikulumnya berbeda, maka kalau memungkinkan ini disatukan dan bisa disatukan ya silakan. Tapi menurut pemikiran saya akan sulit menyatukan sesuatu yang berbeda. Maka lebih baik dibuat 2 ya, kelas 1 dan 4 itu KOSP, kelas 2, 3, 5, 6 adalah KTSP yang menginsert kurikulum Merdeka yang prinsip-prinsipnya tadi. Nah, begitu juga yang opsi 3 yaitu mandiri berbagi ya. Di sini pelaksana kurikulum Merdeka di mana perangkat-perangkatnya dikembangkan sendiri oleh sekolah. Itu pun harus menyusun KOSP dan KTSP ya. KOSP untuk kelas 1, 4, KTSP untuk kelas 2, 3, 5, 6 dengan menginsert prinsip-prinsip pembelajaran dan penilaian pada kurikulum Merdeka. Begitu, Kang Imam? Baik. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya sudah cukup. Di tanya biasa yang digali dari mulai belum sebagai orang tua juga ternyata dalam butuh sinergi dan kebersamaan kira-kira gitu ya. Nah, sebaik untuk itu sebelum saya akhiri sesi pematerian ini, mungkin mari kita sama-sama dengarkan closing statement dulu dari Pak Dr. Sandi pada Pak Dr. Ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu ya, yang siswa harapkan dari diri kita bukan perintah tetapi ajakan. Karena dengan mengajak ada 10 jari mengarah pada diri kita untuk melakukan ya. Tuhan tidak mengharapkan sesuatu yang sempurna pada diri kita ya, karena sempurna atau tidak diri kita tidak akan menghilangkan dan mengurangi kemuliaan Tuhan dengan kesempurnaannya. Yang Tuhan harapkan dari diri kita semua adalah memberikan yang terbaik kepada siswa kita yang selalu ada dalam hati dan benak pikiran kita ya. Jadi suatu saat nanti anak kita akan memberikan doa yang terbaik untuk kita semua ketika kita memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan kelak Tuhan pun akan tersenyum karena kita sudah memberikan segenap hati kita untuk mereka ya. Berubahlah, berubahlah, berubahlah dan semangat berjuang karena kemerdekaan ini yaitu kurikulum Merdeka tidak akan bisa kita raih tanpa air mata, keringat dan darah dengan perjuangan kita semua. Paling tidak kita dekat bersama mereka supaya anak nampak besar dengan kebesarannya, dengan keunggulannya, dan anak nampak tinggi dengan segala ketinggiannya ketika kita selalu banyak mendengar dibanding berbicara dengan mereka. Sukses selalu dan barokah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton YouTube Sekolah Bintang Madani. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.